Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Kemarin menceritakan perjuangan dari Serui yang tetap bertahan meski telah dijatuhkan berkali-kali. Dari situ pula ia belajar banyak mengenai masalah yang terjadi. Tapi dimulai sekarang ia akan bergerak untuk memulai rencananya. Dan itu beberapa kali terbukti dari dia yang bisa memukul pihak yang sampai tersudut. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Itaewon Class Part 4 versi Efek Movie. Cerita berlanjut dari masalah Danbam yang telah usai. Tepatnya sekarang Serui memiliki gedung sendiri. Dengan demikian, Mr. Jang tidak bisa menghentikan usahanya, dikarenakan dirinya memiliki tempat sendiri. Namun tampaknya kondisi di tempat ini sangatlah buruk, apalagi jarang orang yang lewat sini, dikarenakan tempat ini hanyalah tempat di pinggir kota sekaligus tempat pulang dari para pekerja. Berarti mulai dari sekarang mereka harus memulai dari awal lagi. Kabar baiknya Tony kembali bekerja di sini. Bertepatan itu juga Yi meminta maaf kepadanya, dikarenakan kemarin ia sangat kesal tentang sesuatu. Jadi dirinya tidak bisa berpikir jernih dan malah mengatasinya. Dan untuk menebus kesalahannya, Yi akan membantu mencari ayah dari Tony. Yang ternyata tujuan awal Tony bekerja di sini adalah untuk mencari ayahnya sambil mencari uang. Di bagian lain, Mr. Jang yang mendengar kalau Serui telah membeli gedung sangat marah. Lantaran dengan hal itu dirinya tidak bisa menghentikannya. Tapi dia tidak diam saja, dikarenakan masih ada cara untuk menghancurkannya. Salah satu caranya adalah Mr. Jang meminta bawahannya untuk merekrut manajer dari Danbam yaitu Yi. Kenapa Mr. Jang ingin merekrutnya yaitu dengan alasan Danbam tanpa dia hanyalah sebuah kedai biasa. Sehingga Mr. Jang merekrutnya dengan cara apapun untuk membuat dia berada di sini. Apalagi dengan kemampuannya yang seperti itu dia bisa merubah Jangga menjadi lebih baik. Besoknya ada hal yang sangat mengejutkan. Yang mana tiba-tiba Yi yang usil pun mendatangi tempat Mr. Jang untuk berbuat sesuatu. Berdasarkan pengamatannya di sana ternyata Mr. Jang sangatlah buruk. Kenapa demikian? Karena dia sangat berbeda dari bosnya. Bisa dibilang sifat mereka berbanding terbalik. Tahu hal tersebut, Yi pun semakin percaya kenapa bos sangat membencinya. Bertepatan juga, Mr. Jang yang mendengar kalau Yi berada di sini mengajaknya bergabung dengannya. Tentu saja hal itu ditolak oleh Yi, meski diiming-imingi gaji dan tempat yang cukup mewah. Siang harinya Serui memutuskan untuk membuat Danbam sebagai waralaba. Kenapa dia memutuskan hal ini? Dikarenakan hal ini adalah waktu yang tepat untuk membuat Danbam semakin besar lagi. Jadi dengan terbentuknya perusahaan ini, kemungkinan para investor mulai tertarik untuk berinvestasi di tempat ini. Tapi sebelum membentuk hal tersebut, Serui meminta saran kepada semua bawahannya, mana nama yang tepat untuk perusahaan ini. Dan setelah lama berunding mereka mendapatkan nama yang pas yakni Itaewon Class, atau bisa disebut sebagai IC. Kemudian setelah nama terbentuk, Serui mendeklarasikan perusahaan ini dengan teman-temannya. Yang berarti teman-teman yang membantunya sampai saat ini, Serui jadikan menjadi founder dari Danbam seperti dirinya. Di sini pula kita diungkapkan hal yang menarik lagi. Disebutkan kalau Serui bekerja sama dengan Kim untuk memenuhi barang baku. Yang berarti dulu setelah insiden dari kematian ayah Serui, dia memutuskan untuk keluar dan membuat usaha lagi. Dan itu sudah berjalan sejak kedai ini buka. Sesekali saat Kim datang ke sini, Serui juga menyempatkan kapan dia siap untuk menyerahkan dirinya. Namun sampai saat ini Kim belum siap akan hal besar tersebut. Tapi sebentar lagi ia akan berjanji kepadanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai polisi yang baik. Kabar baiknya pula takdir Kim berhubungan dengan Serui membawa hal baik pada kehidupannya. Yang mana entah sebuah takdir atau apa dia mulai dekat dengan ketua Kang. Dan hal itu bisa terjadi akibat anak dari Kim yang sering tersesat. Menariknya Kang telah menemukannya. Jadi terlihat kalau pertemuan antara Kang dan Kim adalah sebuah takdir.
Namun meski dalam ketenangan itu ada kabar buruk lagi, yakni Mr. Jang telah mengetahui kalau Kang bekerja sama dengan Serui untuk menjatuhkannya. Jadi mulai dari sini dia berhati-hati dan menyiapkan rencana untuk membalik serangan yang akan dilakukan oleh Serui. Selain itu juga Mr. Jang meminta sekretarisnya untuk merekruti apapun yang terjadi. Tapi sesaat itu Jun yang akan bergerak jika dirinya bisa merekruti, maka kepercayaan kepada ayahnya akan semakin besar. Selain itu juga Mr. Jang juga berniat untuk merekrut penyetor bahan baku dari Serui, tepatnya yaitu Kim. Tentu saja Kim yang tahu masalah dari Serui dengan Mr. Jang menolaknya. Saking kesalnya Kim saat itu mengungkapkan kalau dirinya dahulu adalah yang mengatasi kasus kematian dari Mr. Park, yang berarti Kim mengatakan kalau ia adalah musuhnya. Dengan hal itu membuat Mr. Jang semakin marah, dikarenakan ia tidak tahu kalau masalah lama masih ada yang mengetahuinya. Di bagian yang sama Serui pun mulai berpikir bagaimana cara agar tokonya bisa ramai. Sampai akhirnya ia menemukan ide untuk membuat hal ini ramai, yakni dengan cara ia membantu kedai sekitar agar bisa lebih baik. Dengan tujuan jika daerah sekitar ini hidup, berarti jalan akan ramai. Seperti yang ia bayangkan, maka kutukan di tempat ini akan hilang. Meski ia berusaha keras, hal itu sangatlah sulit. Bahkan sampai-sampai ia dikatai nenek-nenek yang tinggal di dekat sana, kalau jalan ini tidak akan ramai. Tapi itu ditepis oleh Serui, kalau hal ini bisa terjadi dikarenakan ia percaya kepada nalurinya. Di suatu waktu Jun mulai bergerak untuk merekruti. Tentunya ia telah menyiapkan sebuah tempat sekaligus gaji berkali-kali lipat dari tawaran sebelumnya. Meski tawaran tersebut sangatlah baik, ia belum bisa menerimanya. Malah ia menantangnya jika dia bisa memberikan lebih dari ini, kemungkinan dia bisa menerimanya. Kedua, ia juga memiliki syarat, yakni jika Jun mau memberitahu masa lalunya dengan Serui, ia bisa menerimanya. Entah apa yang dipikirkan oleh Jun malah membocorkan kepada Yi. Nyatanya Yi melakukan semua itu ada alasannya. Yang mana sejak tadi membocorkan kejahatannya dahulu, Yi sempat merekamnya. Ia melakukan semua ini beralasan dengan bukti tersebut, dia bisa menjebloskan Jun kepada kepolisian. Tahu hal itu semua membuat Jun marah, sampai-sampai dia yang kesal pun hampir menghajarnya. Beruntungnya masalah itu selesai ketika Serui datang. Sedangkan dalam sisi Jun sendiri langsung dibawa ke kepolisian untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Alhasil besoknya Jun dimarahi oleh ayahnya dengan alasan dia telah membuat masalah bagi perusahaan. Dan menariknya pula hal ini dimanfaatkan oleh pihak Serui untuk menjatuhkan Jangga. Tak lain mereka akan meminta Kim untuk menyerahkan diri sekarang. Kabar baiknya pula Kim sendiri juga sigap akan hal itu. Dengan semua itu, mereka pun memberikan bukti yang terlampir mengenai kejahatan dari Jun dahulu. Seperti yang terlihat dengan laporan tersebut, Jun langsung dibawa ke kejaksaan untuk membenarkan hal tersebut. Setelah rencana ini berhasil, sekarang ganti giliran dari Kang yang akan bergerak. Tepatnya mulai dari sini Kang akan memanfaatkan situasi dalam Jangga yang bermasalah untuk menjatuhkan Mr. Jang dari tahtanya. Benar saja, Dewan Direksi juga menerima keputusannya. Dikarenakan jika terus seperti ini, kemungkinan maka perusahaan akan merugi akibat perbuatan dari Jun. Namun apa yang Serui dan Mrs. Kang lakukan sangat beresiko, yang mana jika Mr. Jang memilih membuang Jun maka rencana akan berhenti. Tetapi jika Mr. Jang memilih untuk mempertahankan Jun maka rencana akan tetap berlanjut. Meski dalam keadaan terdesak, Mr. Jang tetap tenang saja, mengingat ia memiliki cara untuk mengatasi hal itu. Sementara dalam sisi Soah juga berpikir sama dengan Dewan Direksi, yang mana dia meminta Mr. Jang untuk memecat Jun sekarang. Jika tidak, maka akibat hal tersebut akan berimbas kepadanya. Tapi pernyataan dari Soah ditentang oleh Mr. Jang, dikarenakan ia membuat Jangga agar keluarganya tidak kelaparan. Jelas saja Mr. Jang menolaknya. Tidak mungkin ia membuang anaknya sendiri demi hal ini. Tahu kalau Mr. Jang memilih untuk mempertahankan Jun, pihak Serui tetap melanjutkan rencananya. Namun saat itu mereka merasa aneh. Kenapa seperti itu?
lantaran Mr. Jang tidak gugup maupun takut sekalipun. Anehnya lagi, sebelum sidang dimulai, Mr. Jang mengadakan klarifikasi. Disebutkan kalau dia di sana meminta maaf kepada semuanya atas anaknya, yaitu Jun, melakukan kesalahan seperti itu. Dari sini kita bisa melihat kalau Mr. Jang membuang anaknya demi ia tetap berada di jangga. Dan sesuai harapan dari Mr. Jang, ia bisa mengatasi hal besar ini dengan membuang anak brengseknya. Jadi sebelumnya hanya berpura-pura tersudut agar pihak Serui tidak tahu rencana tersebut. Melihat hal tersebut, pihak Serui sendiri merasa terpukul, dikarenakan rencana mereka dari awal telah gagal total. Buruknya lagi, hal itu berdampak besar dari Mrs. Kang, yang mana akibat menentang kepemimpinan dari Mr. Jang, ia pun diturunkan jabatan sekaligus dipindah tugaskan. Dalam sisi dari Jun sendiri merasa terpukul, lantaran ia tidak menduga kalau ayahnya telah membuangnya. Alhasil dengan semua itu dan laporan kejahatannya, akhirnya ia dipenjara selama 3 tahun lamanya. Dari situ juga Jun mengubah pemikirannya. Apalagi sekarang ia juga sangat membenci ayahnya yang seperti itu. Seusai rencana dari pihak Serui gagal, mereka kembali berkumpul untuk merenungi keputusan hari ini. Selain itu juga, Serui juga meminta maaf kepada Kang karena ia tidak bisa memenuhi janjinya. Hal itu tak membuat Kang marah. Tetapi saat itu Kang meminta Serui berjanji kalau suatu saat dia harus bisa mengalahkan Mr. Jang dan mengembalikan jabatannya kembali seperti dulu lagi. Mendengar hal tersebut, Serui akan berjanji kepadanya bahwa suatu saat ia akan membuat itu menjadi kenyataan. Setelah hal itu terselesaikan, Serui menyempatkan ke makam dari ayahnya. Ia pergi ke sana hanya untuk memberitahu ayahnya kalau salah satu balas dendamnya telah terwujud. Yang berarti sekarang tujuan utama dari Serui adalah untuk menjatuhkan Jangga sekaligus Mr. Jang. Beralih pada Genso yang sekarang telah memutuskan untuk menjadi bagian dari Jangga. Selain itu, dia juga memanfaatkan hal ini untuk menjadi pewaris selanjutnya, dikarenakan Mr. Jang tidak punya anak lagi selain dirinya. Jadi mau tidak mau Mr. Jang harus memilihnya. Mengetahuinya, Mr. Jang hanya bisa tertawa, dikarenakan dia tidak menduga kalau anak tidak sahnya mau mengambil alih perusahaan. Tapi meski dia tidak suka kepadanya, entah mengapa dia menerimanya. Tapi sebelum itu, Mr. Jang meminta Genso untuk masuk tim dalam Soah, dengan tujuan agar Genso belajar banyak mengenai tata cara ataupun masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan ke depan. Pekerjaan pertama yang akan dilakoni oleh Genso adalah membantu Soah menangani acara kedai terhebat. Pada awalnya, Soah merasa aneh kenapa tiba-tiba Genso bergabung di sini. Alhasil dirinya yang penasaran pun bertanya alasan kenapa ia berada di sini. Genso menjawab kalau ia tidak mau kalah dengan seseorang, jadi ia akan melakukan apapun cara untuk mengalahkan orang tersebut. Namun saat itu Genso tidak memberitahukan alasan sebenarnya bergabung di sini. Di sini pula kita bisa melihat bahwa sikap dari Genso sangatlah berbeda, padahal ia berada di sini masih beberapa hari. Namun saat itu Soah menghiraukannya. Alasannya ia sangat membenci seseorang seperti itu. Singkatnya, acara itu pun dimulai. Seperti yang terlihat, dan Bam juga turut serta dalam acara tersebut. Seperti yang terlihat, Genso saat itu hanya bisa melihat dan mengikuti keputusan dari Soah saja. Dan tadi duganya pula pemenang dari acara itu adalah Dan Bam. Mr. Jang yang tahu kalau kalah sangat marah kepada Genso dan Soah, dengan alasan kenapa bisa makanan kita kalah dengan milik Serui. Saat itu Soah tidak bisa membantahnya, dikarenakan kenyataan memang seperti itu. Namun hal itu malah ditentang oleh Genso. Malah dia menyalahkan koki dari Jangga dan Soah sendiri, yang mana menurut Genso sendiri mereka terlalu tenang. Selain itu juga Genso meminta ayahnya untuk mengurus acara tersebut, dengan tujuan jika dirinya bisa mengurusnya pasti dia akan memenangkannya. Pada awalnya Mr. Jang menolaknya, tetapi saat ia melihat tekad dari Genso, ia pun memberikan kesempatan kali ini. Alasan kedua ia menerimanya, yakni Mr. Jang melihat kalau Genso memiliki sifat sepertinya. Itu terbukti dari dia yang ingin menang dari cara apapun. Di lain waktu ada kabar baik di pihak Dan Bam, yang mana setelah kemenangan dari acara kedai terhebat,
ada perusahaan makanan yang mau berinvestasi kepada Danbam. Mengetahui hal itu semuanya sangat senang, dikarenakan dengan hal ini, maka Danbam akan semakin besar. Tetapi saat itu juga terjadi perbedaan pendapat dari Yi dan Serui, di mana Yi meminta bos untuk menyetujuinya sekarang, dengan alasan dia akan menggunakan uang investasi itu untuk membuat cabang yang banyak. Sedangkan dalam sisi Serui masih merasa curiga kenapa dan alasan perusahaan itu mau berinvestasi ke sini. Jadi untuk saat ini ia membutuhkan waktu untuk berpikir dan mencari tahu hal tersebut. Di suatu sisi ada hal yang menarik pula, yang mana Tony ternyata berhubungan dekat dengan nenek yang tinggal di dekat kedai dari Danbam. Namun saat itu nenek tersebut selalu mengalihkan pembicaraan setelah mengetahui kalau Tony berasal dari Genny. Besoknya Yi pun membahas dengan bos mengenai investasi tersebut. Pada waktu itu pula Yi meminta bos untuk mempercayainya, dengan alasan kesempatan ini adalah waktu yang pas untuk membuat Danbam menjadi besar. Mendengar pernyataan dari Yi, akhirnya Serui memutuskan hal itu, dikarenakan dirinya sangat percaya dengan keputusan dari Yi. Alhasil esoknya mereka berdua menemui perusahaan tersebut dan membahas mengenai proyek ke depannya. Setelah perundingan yang cukup lama, akhirnya kedua pihak menyetujuinya. Dengan hal itu, Serui akan membuat Danbam menjadi lebih besar lagi. Dikarenakan entah kenapa perusahaan tersebut telah menyumbang uang yang besar kepada Danbam. Tentunya Serui dan Yi akan menggunakan uang itu dengan baik. Singkat cerita, uang tersebut mereka gunakan untuk membuat cabang yang sangat banyak. Dengan hal itu juga mereka membuat perusahaan sendiri. Tak lain dan tak bukan perusahaan tersebut bernama Itaewon Class atau disingkat IC. Dengan perusahaan semakin membesar, banyak orang yang berinvestasi kepada mereka. Yang berarti dengan hal ini mereka akan semakin sibuk, dikarenakan mereka tidak harus melayani pelanggan secara langsung. Sekarang tugas mereka hanya melihat dan mengevaluasi kekurangan atau kelebihan agar semakin baik lagi. Bisa dikatakan kalau sekarang mereka telah sukses. Di suatu hari terungkap pula kalau Tony adalah cucu dari nenek yang tinggal di daerah sini. Kita sebut saja nenek itu dengan nama Mawa, yang berarti anak dari Mawa adalah ayah dari Tony. Tapi saat itu nenek Mawa membawa kabar buruk, bahwa ayahnya telah meninggal karena kecelakaan. Tahu hal tersebut Tony merasa sedih, dikarenakan ia tidak tahu kalau ayahnya sudah tiada. Tapi sekarang ia telah lega karena tahu kejadian yang sebenarnya. Jadi mulai dari sini Tony akan bersama neneknya dan menjaganya. Dikarenakan sekarang hanya dia yang ia punya. Kita akhiri cerita sampai di sini dulu. Kemudian ada persaingan besar antara Genso dengan pihak Danbam. Disebutkan kalau nanti Genso akan melakukan segala cara untuk memenangkan kedai terhebat. Penasaran dengan ceritanya? Simak di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.